kepada dirinya sebagai hambanya Allah. Niku ngoten. Jadi ngumaullah. Pun liyakuna lil alamina nadhira. Supaya Al-Qur'an menjadi hal yang mengingatkan, menakut-nakuti ini artinya mengingatkan kepada seluruh alam semesta. Lah dengeriki diingin jika akan lil alamina, untuk alam semesta. Ngeriki diingin jika akan ya Allah ya Rabbi ya Karim ay al insi wal jinni dunal malaikah, ya ini Kanjeng Nabi itu diutus kepada seluruh alam semesta, ya ini baik manusia, jin, tapi tidak untuk para malaikat. Iki yang perlu dibahas. Kan sering menawi yang ayat yang sering, yang bahasane sering jenengan mirengaken arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepada engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Nah, ini yang perlu dibahas. Nah, ini guys, dengar ketika akan batasannya diutusnya Kanjeng Nabi itu kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja. Dengar ketika akan al-insu wal jin, para manusia dan juga para jin. Apakah Kanjeng Nabi cuma diutus kepada para umatnya saja? Dawuhnya para ulama boten. Kanjeng Nabi tidak hanya diutus kepada umatnya, tapi kepada seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam hingga kiamat. Wal jin, dan juga seluruh kalangan jin. Terus dunal malaikah, bukan kepada malaikat. Jadi kalau menurut Jalaluddin Al-Mahalli bahwa Kanjeng Nabi itu tidak diutus kepada para malaikat. Versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi sampean lihat teng syarahnya, qauluhu dunal malaikah asyara bidzalika ila annal indar khasan bil insi wal jinni. Kenapa kok menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa Nabi itu cuma diutus kepada manusia dan juga jin, bukan kepada para malaikat? Karena indar, menakut-nakuti, itu hanya khusus dalam hal ini yang dibahas indarnya, ya, menakut-nakutinya, ya. Menakut-nakuti ini pantas hanya untuk para manusia dan juga golongan jin. Seringkali melakukan tindakan maksiat itu ya golongannya manusia dan juga jin. Makanya dilanjut no, li'annal malaikata la tajuzu alaihim al-si wal mukhalafa li'ismatihim min dalik. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus kepada malaikat, cuma nggak ada bahasa menakut-nakuti kepada para malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu nggak mungkin terjadi kepada mereka jatuh di dalam maksiat. Karena para malaikat itu terjaga. Jadi Kanjeng Nabi juga diutus kepada para malaikat, cuma nggak ada istilah menakut-nakuti. Karena malaikat itu terjaga, ismah. Wa in kana nabiyyu alaihi wassalatu wassalam ursila ilaihim irsala taklifin bima yaliku bihim alal mu'tamad nih gitu. Ya, jadi menurut kaul yang mu'tamad Kanjeng Nabi ini juga diutus kepada para malaikat dengan irsal yang taklif, dengan diutus yang mengandung unsur taklif atau pembebanan beban syariat kepada para malaikat. Sehingga kesimpulannya niki, walhasil anna irsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lissaqalaini irsalu taklifin wa kadalil malaikah. Sehingga kesimpulannya dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepadamu kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Artinya adalah Kanjeng Nabi itu diutus kepada lissaqalaini. Saqalain itu maknanya adalah barang loro kang ngebot-ngeboti bumi.
rupane sinten manusia dan juga jin. Kanjeng Nabi diutus kepada seluruh para manusia, bukan hanya kepada umatnya saja, tapi mulai dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. 1. 2, juga diutus kepada seluruh golongan jin. Dengan diutus yang sifatnya irsalu taklif, diutus yang untuk menjelaskan, yang untuk sifatnya itu untuk menjelaskan tentang beban-beban syariat. 1. Juga wa kadzalil malaikah, juga kanjeng Nabi itu diutus kepada para malaikat. Dan bahkan ini wa ammalil hayawanatil lati la ta'qil wal jamadat fa irsalu tasyrifin. Bahkan kanjeng Nabi pun juga diutus kepada hewan-hewan. Kanjeng Nabi juga diutus kepada hewan-hewan yang tidak berakal dan juga bahkan diutus kepada jamadat, benda-benda mati. Tapi pengutusannya ini hanyalah irsalu tasyrif, memuliakan, hanya dalam bentuk memuliakan. Ya, karena nggak mungkin Pak, karena hewan-hewan yang tidak berakal, kemudian benda-benda mati yang sifatnya tidak hidup, nggak mungkin kan kalau kanjeng Nabi itu diutus kepada mereka untuk menjelaskan perihal taklif, kan nggak mungkin. Sehingga ini namanya irsalu tasyrif, diutus yang karena untuk memuliakan, paham muborah, untuk sekedar memuliakan. Malah yang seperti yang dikatakan kalian Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam salah satu kitabnya, beliau dawuh, diceritakan oleh beliau bahwa dulu kanjeng Nabi ketika pergi ke Gua Hira untuk melakukan khalwahnya, kanjeng Nabi mendengar ada salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kanjeng Nabi menoleh, tidak satu orang pun. Setelah itu kemudian baru kanjeng Nabi paham bahwa yang mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi adalah bukan dari golongan manusia, justru bebatuan yang ada di situ. Paham ya? Jadi awakmu ojo ngira itu merupakan sebuah hal yang aneh. Masuk kanjeng Nabi itu diutus kepada hewan, masuk kanjeng Nabi diutus kepada napa jenenge benda-benda mati. Loh iya, itu merupakan irsalu tasyrif, diutus yang sifatnya untuk memuliakan. Kamu ngira wis hatam toh Pak, ngaji kitab dibak wingi lho. Lais hatam toh bahwa kanjeng Nabi itu dicintai oleh seluruh kalangan, bukan hanya kalangan manusia, kalangan hewan. Wadhab wal ghazalah, yang dibae lho. Wadhab wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Satu itu, kemudian cerita wahaninil jid'i, ya, pelepah kurma yang menjadi tempat sandaran kanjeng Nabi yang menangis merintih kepada kanjeng Nabi. Juga ceritanya batu yang barusan saya ceritakan. Ini arti bahwa kanjeng Nabi juga diutus kepada kalangan hewan-hewan, juga kalangan jamadat, benda-benda mati, tapi diutusnya itu irsalu tasyrif, diutus yang sifatnya itu untuk memuliakan terhadap kanjeng Nabi. Paham ya? Yes, itu maknanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus hanya saja kalau di dalam ayat ini lebih spesifik, bukan membahas irsalnya saja, tapi nadhiron, yakni menakut-nakuti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay mukhawifan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay mukhawifan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay mukhawifan min azabillah, yakni yang menakut-nakuti dari siksanya Allah. Nadhir tengah diki maknane ngoten. Lah menakut-nakuti. Lah kan ngeten. Niki dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh nadhiran ay wa basyiran. Nadhiran ay wa basyiran.
yakni biar Al-Quran ini menjadi perkara yang menakut-nakuti, yakni dari siksanya Allah, sekaligus basyiron, sekaligus yang memberi kabar gembira. Biya-biya senjana Al-Quran itu basyir wa nadhir, membawa kabar gembira dan juga membawa kabar yang sifatnya itu menakut-nakuti. Lah, hanya saja sampean bisa lanjutkan lagi dengan iki wa inna maktasara alal inzar li'anna surah makkiyah wa fi dzalikal waqt lam yasluhu litabsyir. Artinya ya nopo? Di dalam ayat ini menyetatuskan Al-Quran hanya sebagai yang menakut-nakuti saja. Padahal pada hakikatnya Al-Quran itu merupakan hal yang membawa kabar gembira. Hanya saja di dalam ayat ini cuma disebutkan nadhiran yang menakut-nakuti. Al-Quran itu hal yang menakut-nakuti saja. Karena surat ini turun di kota Mekah. Dan di dalam kondisi itu tidak pantas kiranya disebut Al-Quran itu yang membawa kabar gembira. Karena pada waktu itu para muslimin dan juga Kanjeng Nabi pada waktu di kota Mekah di awal dakwahnya Kanjeng Nabi itu masih mengalami tindakan kriminalisasi, penindasan dari orang-orang kafir. Sehingga kalau dalam kondisi mendapatkan penekanan, penindasan, kriminalisasi dari orang-orang kafir, maka kiranya pantasnya yang disebutkan adalah nopo mengenai bahwa Al-Quran itu nadhiron yang menakut-nakuti, bukan sebagai basyiron yang membawa kabar. Mana loh? Ya sama dengan surat At-Taubah itu loh. Kenapa kok dalam surat At-Taubah itu nggak ada surat At-Taubah ya yang bahas masalah perang itu? Yang di situ di awalnya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan tentang perihal peperangan dan tidak pantas kalau di awalnya itu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim yang masih lagi maha penyayang. Satu itu. Ada dawuh yang sangat bagus sekali yang dingendikakan kalian Syekh Mutawalli, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuhnya seperti ini. Kalau kita sudah paham tentang ayat ini, pertama, dalam awal ayat itu kan disebutkan bahwa tabarakalladzi, maha bertingkat-tingkat kebaikannya Allah Ta'ala, zat yang menurunkan Al-Quran. Lah dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, wa'lam annahu subhanahu wa ta'ala amma qala awalan tabaraka wa ma'nahu kasratul khairi wal barakah. Perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala di dalam surat yang pertama ini, awal yang pertama ini, Allah Ta'ala dawuh tabaraka, maha barakah, yang mana artinya itu bertambahnya kebaikannya Allah. Summa dzakara aqibahu amral Qur'an. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran. Nah ini bisa disimpulkan, memberikan pemahaman dalla dzalika ala annal Qur'ana mansya'ul khairat mul barakat. Bahwa Al-Quran itu merupakan sumber utamanya seluruh dan memiliki barokah yang sangat menyeluruh. Ya. Lano summa dzakara tengriki dilanjutaken lakinil Quran laisa illa mamba'anil ulumi wal ma'arif wal hikam. Al-Quran ini tidaklah kecuali merupakan buah sumber bagi ilmu dan juga pengetahuan dan juga hukum. Ya, fadalla hadza ala anal ilma asyraful makhluqat wa a'dhamul asya'i khairan wa barakatan. Sehingga kesimpulannya adalah ilmu itu merupakan asyraful makhluqat, paling mulianya para makhluk dan paling agungnya segala sesuatu dari segi kebaikan dan juga barokahnya. Ulama sampai nyimpulno koyo ngono lho, Pak. Jadi tabarokah kan maknanya coba tak bahasane sing lebih ringan ya. Tabarokah itu kan maknanya Allah Ta'ala zat yang senantiasa maha bertingkat-tingkat, senantiasa bertambah kebaikannya.
Sakmarine menyatatuskan tabaraka, itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran alladzi nazzalal furqana, yang menurunkan Al-Quran. Ini bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah mambaul mansya'ul khairati wa amul barakat, merupakan sumber utama yang paling besar bagi seluruh kebaikan dan juga keberkahan. Pun, kan cara disimpulnya kan ngoten to, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun, ngoten mawon, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surat Maryam surat Al-Furqan ayat 2. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.